Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada muatan pelajaran IPS kelas 5 tema 7 subtema 2. Pada video ini kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa menjelang proklamasi kemerdekaan, kemudian saat proklamasi kemerdekaan, dan setelah proklamasi kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia pernah dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Waktu itu, pemerintah Belanda di Indonesia menyerah kepada Jepang pada 9 Maret 1942 yang menandai dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia. Tujuan Jepang menjajah Indonesia adalah ingin menguasai kekayaan alam di Indonesia dan ingin rakyat Indonesia dapat membantu Jepang melawan sekutu. Oleh karena itu, untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan mewujudkan tujuannya, Jepang mendirikan beberapa organisasi seperti Gerakan 3A, Gerakan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, kemudian Jawa Hokokai atau Kerja Paksa Romusha, Heiho yaitu pembantu prajurit, dan PETA yaitu pembela tanah air. Selang beberapa tahun kemudian, Amerika Serikat sebagai anggota dari sekutu menjatuhkan bom atom di Jepang, tepatnya di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pengeboman ini banyak menewaskan ribuan korban jiwa dan kerugian ekonomi di Jepang, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, dan tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Berikut ini adalah peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan yang sering disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari, Bung Hatta, Bung Karno beserta Ibu Fatmawati yaitu istri Bung Karno dan Guntur Soekarno Putra yaitu putra dari Bung Karno diamankan oleh para pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya, para pemuda mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kejadian ini menjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda berkaitan dengan waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Melalui perbedaan ini, Ahmad Subarjo menengahi dan menjelang malam hari kedua tokoh yaitu Bung Hatta dan Bung Karno kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah singgah di rumah masing-masing, kedua rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di tempat itulah mereka merumuskan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi baru selesai pukul 4 dini hari pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya, naskah diketik oleh Sayuti Melik untuk dibacakan dalam proklamasi kemerdekaan. Setelah peristiwa Rengas Dengklok itu, pagi harinya dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di rumah Insinyur Soekarno pada Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Susunan acara dalam upacara kemerdekaan itu adalah yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno yang didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan disaksikan oleh rakyat dan tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu. Kemudian dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian dikibarkan oleh Suhut Trimurti dan Latif Hendraningrat. Di waktu bersamaan bendera dinaikkan secara perlahan,
rakyat bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Berikut ini adalah naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Perlu kita ketahui, pada tahun teks proklamasi tertulis 05. Hal ini karena menggunakan tahun penanggalan Jepang pada masa itu, yaitu tahun 2605, yang juga sama dengan tahun Indonesia 1940. Setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan, rakyat melakukan penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui yang pertama, menyebarkan pamflet di tempat-tempat strategis, mengadakan pertemuan dan menulis pada tembok-tembok. Kemudian melalui siaran radio. Wartawan kantor berita Domei yang sekarang disebut kantor berita Antara, Syahrudin, berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Waidan B. Palenewan. Selanjutnya teks tersebut diberikan ke FUS dan disiarkan melalui radio. Penyebaran berita juga melalui surat kabar, yaitu surat kabar pertama yang menyiarkan berita proklamasi adalah Harian Suara Asia di Surabaya, dan melalui para gubernur yang telah dilantik pada 2 September 1945 diminta untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. 5. Selanjutnya, sambutan rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan adalah yang pertama, mengadakan rapat raksasa di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Kemudian, sambutan rakyat Jawa Tengah dengan berita diterima melalui Radio Domei, lalu dibawa Syarif Suratman dan MS Mintarjo ke gedung Jawa Hokokai yang saat itu sedang melaksanakan sidang, dan peserta sidang menyambut dengan gembira. Berita ini disiarkan melalui Radio Semarang. Selanjutnya yaitu sambutan rakyat Yogyakarta. Mereka menyambut dengan bangga dan gembira juga diterbitkannya berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar yang telah ditetapkan pada Harian Matahari tanggal 19 Agustus 1945. Berikutnya adalah sambutan rakyat di luar Jawa. Meski terlambat menerima berita karena sulitnya jaringan komunikasi saat itu, namun mereka menyambut proklamasi dengan gembira, haru, dan bangga. Berikutnya adalah usaha penegakan kedaulatan. Dilakukan dengan adanya berbagai peristiwa heroik di Yogyakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Bali, Aceh, Palembang, Lampung, Kalimantan, Makassar, dan Sumbawa untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh ini sering dikenal sebagai pahlawan proklamator. Yang pertama, kita akan belajar lebih jauh tentang Insinyur Soekarno. Beliau lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Beliau dijuluki sebagai singa podium karena keahliannya berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing. Riwayat pendidikan beliau yang pertama ada di Indie School di Tulungagung, kemudian dilanjutkan ke ILS di Mojokerto, kemudian melanjutkan ke HBS di Surabaya, dan yang berikutnya melanjutkan ke THS yang sekarang yaitu ITB di Bandung dan memperoleh gelar insinyur. Riwayat perjuangan beliau, pada 1927 mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian beliau juga mendirikan organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat pada masa penjajahan Jepang. Beliau juga terlibat aktif dalam upaya kemerdekaan Republik Indonesia dan membacakan naskah Proklamasi Indonesia serta menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau wafat pada 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
Pahlawan proklamator selanjutnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena keahliannya di bidang ekonomi dan memajukan koperasi di Indonesia. Riwayat pendidikan beliau yaitu di ELS di Bukit Tinggi, kemudian melanjutkan ke Mulo di Padang, ke HMS di Jakarta, kemudian ke Prince Hendrik School atau Sekolah Tinggi Dagang di Jakarta, dan melanjutkan ke Nederland Handelscook School di Rotterdam, Belanda. Riwayat perjuangan beliau, pada 1926 beliau mendirikan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Kemudian pada 1932 kembali ke Indonesia dan mendirikan Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Tahun 1943 beliau mendirikan Putra bersama tokoh lainnya. Beliau juga terlibat aktif dalam upaya kemerdekaan Republik Indonesia serta menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau wafat pada 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Tokoh lain yang berjasa dalam proklamasi namun bukan disebut sebagai pahlawan proklamator melainkan sebagai pahlawan nasional adalah Mr. Ahmad Subarjo. Beliau lahir pada 23 Maret 1897 di Karawang, Jawa Barat. Beliau merupakan golongan tua saat menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi penengah perdebatan golongan tua dan golongan muda dalam menentukan waktu pembacaan proklamasi. Riwayat perjuangan beliau adalah beliau aktif dalam pergerakan nasional dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Beliau aktif menjadi anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan selanjutnya aktif menjadi anggota PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beliau juga sebagai perumus naskah proklamasi bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Beliau menjadi anggota Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta dan Rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang pertama. Dan beliau wafat pada 15 Desember 1978 dan dimakamkan di Cipayung, Bogor. Bagaimana? Begitu bersejarahnya kan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan tokoh-tokoh yang sangat berperan di sana. Oke, sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.